Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan hari ini. Sebelum kita akan memulai renungan hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas hidup kami. Saat ini kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dari renungan hari ini. Kiranya Tuhan menolong agar kami betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan untuk hari ini dengan tema kesembuhan bagi hati yang terluka. Kekasih Tuhan, hati yang terluka mungkin ini adalah sesuatu atau keadaan di mana seseorang mengalami kekecewaan yang begitu luar biasa dalam hidupnya, ya, sehingga biasanya ini adalah hal yang begitu sulit untuk dijalani. Hati yang terluka ada biasanya dimulai dengan masalah-masalah yang terjadi terhadap kehidupan kekasih Tuhan, justru dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Kita sering terluka terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Penyebabnya adalah ekspektasi kita terhadap mereka. Apa yang kadang kita harapkan dari orang-orang yang dekat dengan kita ternyata bertolak belakang dengan kenyataan, dan inilah yang menyebabkan kita seringkali terluka. Kadang-kadang kita bisa dihianati oleh orang-orang yang dekat dengan kita, atau ada hal-hal yang lain yang membuat hati kita terluka, dan itu akan membuat kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, karena masalah luka hati ini akan sangat sulit untuk disembuhkan. Tetapi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang kesembuhan bagi hati yang terluka. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian: Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Mazmur 147 ini kalau kita perhatikan dimulai dari ayat yang pertama dikatakan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ayat yang kedua kemudian berkata, Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Kemudian ayat yang ketiga dilanjutkan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kekasih Tuhan, kalau kita lihat dari ayat-ayat di atasnya, kita lihat di ayat yang kedua memberikan kita gambaran tentang keadaan Yerusalem dan orang-orang Israel pada saat itu. Dikatakan bahwa mereka tercerai-berai. Itu artinya keadaan mereka sedang tidak baik-baik saja. Ya, mereka sedang mengalami masa-masa yang sulit. Mereka dalam kondisi yang tercerai-berai, terpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi ayat yang ketiga kemudian dia lanjutkan dengan firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Luar biasa bahwa Tuhan bekerja sedemikian rupa dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Mereka yang tercerai-berai dikumpulkannya. Ia membangun Yerusalem, ya, Tuhan yang membangun Yerusalem dan mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Bukan hanya mengumpulkan mereka, tapi menyembuhkan
hati mereka yang terluka. Kekasih Tuhan, sangat sulit bagi manusia untuk menyembuhkan hati yang terluka. Karena ketika kita bicara tentang hati yang terluka, ya kita juga bicara tentang perasaan sebagai manusia. Tentunya sangat sulit untuk mengubah perasaan seseorang atau hati seseorang yang sudah terluka. Tetapi apa yang sulit bagi kita manusia tidak sulit bagi Allah. Ya, dengan jelas di sini dikatakan bahwa Ia, Tuhan, menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ketika kita menggunakan kekuatan kita manusia untuk berusaha keluar dari kekecewaan, untuk berusaha keluar dari keterpurukan, untuk berusaha sembuh dari luka hati, tentunya ini akan sangat sulit, akan sangat berat. Ketika kita bertemu lagi dengan orang yang sudah melukai kita, luka itu akan kembali terbuka. Dan tentunya kita akan kembali terpuruk karena sakit hati. Tetapi berbeda kalau Tuhan yang melakukan itu bagi kita. Ya, kalau Tuhan yang bekerja memulihkan keadaan kita, membalut setiap luka-luka yang ada di hati kita, maka apa yang dilakukan Tuhan, itulah yang sempurna. Tuhan sanggup melakukan itu sesuai dengan kekuatan, kuasa, dan kehendak-Nya. Kalau kita perhatikan pasal ini, Mazmur pasal 147, di ayat-ayat selanjutnya menjelaskan kepada kita betapa hebatnya Tuhan itu. Ayat yang keempat berkata, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ini menunjukkan bahwa betapa berkuasanya Tuhan itu. Betapa hebat dan luar biasanya Tuhan itu. Bahkan ayat-ayat selanjutnya pun menjelaskan tentang betapa hebatnya Tuhan itu. Dia menguasai alam semesta. Dia berkuasa atas segalanya. Dia yang menciptakan semuanya. Apa yang dikehendakinya itu akan terjadi. Demikian juga tentunya dengan hati yang terluka tadi. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Orang-orang yang sedang terluka hatinya. Tuhan yang memahami betul apa yang kita rasakan. Dia Tuhan yang bukan hanya berjalan bersama dengan kita, tapi Dia Tuhan yang tinggal di dalam kita. Sebab itu Dia disebut Allah Immanuel, yang artinya ada di dalam kita, beserta dengan kita, bersama-sama kita. Dia Tuhan yang merasakan apa yang sedang kita rasakan. Dia Tuhan yang peduli dengan setiap apapun yang kita rasakan. Dia Tuhan yang tahu seberapa sakit hatinya kita. Dia Tuhan yang tahu seberapa beratnya apa yang kita alami. Sehingga Dia juga Tuhan yang tahu bagaimana memulihkan keadaan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, bagi kekasih Tuhan yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami masalah yang begitu berat atau mengalami luka hati, kekasih-kasih Tuhan yang kecewa dengan pasangan hidupmu, kecewa dengan orang-orang terdekatmu, atau kecewa dengan hal-hal yang lainnya yang melukai hati kekasih Tuhan. Perhatikan firman Tuhan hari ini. Datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup membalut, menyembuhkan setiap hati yang terluka. Percayalah, jika Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, maka apa yang dilakukan Tuhan itu yang sempurna. Percayalah dengan kekuatanmu sebagai manusia, engkau akan sangat terbatas dan akan sulit untuk mengampuni. Tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan, percayalah, semuanya itu akan dapat dilakukan. Sebab Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang hebat, yang berkuasa atas segalanya. Bukan hanya berkuasa atas segalanya, tapi Dia Tuhan yang ada bersama kita, tinggal di dalam kita. Dia merasakan apapun yang kita rasakan.
hari-hari ini. Sebab itu mari datang kepada Tuhan, serahkan segala keadaanmu kepada Tuhan. Setiap luka apapun itu serahkan kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan hari ini, kiranya ini menjadi berkat bagi kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami mungkin masa-masa yang sulit, sedang terluka, sedang dalam kondisi yang kecewa dan putus asa. Kiranya renungan hari ini memberkati kita semua. Kita akan tutup renungan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan pada kami, memberikan semangat kami kembali untuk tetap berjuang, tetap melangkah dalam segala kondisi di hidup kami. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kami juga kekuatan bahwa seberapa keadaan hati kami, seberapa terlukanya kami punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Berdoa bagi kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang berikan kekuatan untuk setiap kekasih Tuhan yang sedang kecewa, yang sedang terluka, agar setiap luka ini dapat sembuh. Kami dapat mampu mengampuni orang-orang yang telah melukai kami. Berdoa juga bagi kekasih Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit. Tuhan yang menyembuhkan dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Bagi kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah, baik dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, kiranya Tuhan Engkau yang menolong. Kekasih-kasih Tuhan yang mengalami masa-masa sulit dalam keluarga, yang mungkin hari ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi, kiranya Tuhan Engkau yang menolong, memberikan jalan keluar. Kekasih-kasih Tuhan yang sedang bergumul ingin memiliki keturunan, kiranya Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan keturunan sesuai dengan kehendak-Mu. Kekasih-kasih Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, kiranya juga Tuhan tolong berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa mungkin saat ini ada di antara kekasih Tuhan yang mengalami keretakan dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan Engkau yang tolong, Engkau yang menjangkau, Engkau yang memulihkan keadaan setiap rumah tangga. Kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah yang sulit dalam rumah tangga. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat kekasih-kasih Tuhan yang sudah usia lanjut. Kiranya juga Tuhan tolong di usianya yang sudah lanjut tetap mengalami sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, silakan bisa subscribe, like, dan dapat dibagikan kepada saudara-saudara yang lain untuk jadi berkat juga bagi setiap mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.